Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Mensa Sultra, program berita yang menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Bersama saya, Hoiri Homsah, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Kendari sejak Jumat malam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Lorong Kawat, tepat di depan kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Ketinggian air mencapai betis orang dewasa dan mengganggu aktivitas warga serta mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam kawasan Lorong Kawat yang berada tepat di depan kampus Universitas Halu Oleo Kendari. Air mulai menggenangi wilayah ini sejak pukul 5 pagi dan hingga siang hari belum juga surut sepenuhnya. Oh iya, kemarin memang hujan deras, airnya sampai menggenangi jalan, tapi untungnya tidak sampai masuk di dalam rumah. Berapa kira-kira ketinggian air yang menggenangi di luar rumah? Airnya itu cukup tinggi, mungkin sekitar sebetisnya orang dewasa. Apa dampak yang dirasakan akibat banjir ini? Aktivitasnya kita itu kayak terganggu karena kan airnya cukup tinggi dan jalanannya juga licin. Dari persoalan banjir yang masih menghantui sejumlah wilayah, kita beralih ke Buton Utara. Sebuah peninggalan sejarah yang menjadi simbol kejayaan masyarakat Kulisusu kini mulai terabaikan. Ketua Hipmakra Kulisusu angkat bicara dan meminta perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap kondisi Benteng Lipu Kulisusu. Beginilah kondisi terkini Benteng Lipu Kulisusu. Tembok batu yang dulunya menjadi pusat pertahanan masyarakat Kulisusu kini tampak retak dan ditumbuhi semak belukar. Tidak terlihat adanya perawatan rutin ataupun papan informasi yang menunjukkan perhatian dari pemerintah daerah. Oke, baik. Pada malam hari ini saya sedang berada di salah satu asrama. Dalam hal ini saya ketemu dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Keraton Kulisusu. Kalau boleh tahu dengan saudara siapa? Asrin. Baik, dengan saudara Asrin. Ada beberapa hal yang kemudian saya ingin pertanyakan kepada Pak Ketua tentunya. Yang dimana itu saya ingin pertanyakan bagaimana tanggapan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Keraton Kulisusu hari ini terkait polemik yang terjadi pada situs cagar budaya Benteng Lipu Kulisusu ini. Baik, terima kasih. Persoalan tanggapan ya? Ya. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Keraton menanggapi tentang persoalan polemik yang terjadi di sosial media atau yang tersebar di sosial media terkait Benteng Keraton Benteng Lipu Kulisusu. Saya sedikit memprihatinkan persoalan Benteng Kulisusu ini, yang dimana Benteng Kulisusu tersebut sangat memperhatinkan. Jadi yang menjadi tugas atau tanggung jawab untuk merehabilitasi persoalan Benteng Kulisusu ini harus kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tupoksinya. Maka dari itu saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Keraton ingin Benteng Kulisusu tersebut direhabilitasi. Jadi persoalan itu tugas dari Dinas Pariwisata ya. Jadi saya harap Dinas Pariwisata memfasilitasi apa yang kemudian menjadi permasalahan tersebut. Mungkin itu saja. Oke, baik. Tentunya mungkin lebih merujuk pada tupoksi daripada Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah. Ya. Kalau untuk keterlibatan kepemudaan ataupun masyarakat di lingkup Benteng Lipu Kulisusu itu akan seperti apa nantinya ke depan? Kalau untuk persoalan keterlibatan itu Himpunan Mahasiswa Keraton Kulisusu sudah mengadakan rapat, yang dimana tujuan dari rapat tersebut untuk mengevaluasi apa yang menjadi tupoksi dari Dinas Pariwisata. Mungkin saja. Oke, baik.
tentunya mungkin lebih merujuk kepada menyuarakannya terkait rehabilitasi benteng ini. Oke, baik, mungkin itu saja daripada tanggapan kita himpunan mahasiswa Keraton Kulit Susu pada malam hari ini. Saya kembalikan. Pemirsa, warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dirawat dan dijaga keberadaannya. Dari Butan Utara, kita diingatkan akan pentingnya merawat jejak sejarah untuk masa depan yang lebih sadar budaya. Pemirsa, dugaan penyalahgunaan dana desa kembali mencuat. Kali ini terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Warga Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih melakukan aksi penyegelan kantor desa sebagai bentuk protes terhadap kepala desa mereka yang diduga menyelewengkan dana desa hingga 300 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya. Apa saja bentuk penyalahgunaan anggaran desa yang terjadi? Yaitu infrastruktur yang tidak merata. Terus siapa saja pihak yang terlibat di dalam? Pihak yang terlibat di dalam yaitu kepala desa dan sebagian staf desa. Kapan penyalahgunaan anggaran desa itu mulai terjadi? Terjadinya itu pada tahun 2023 dan sampai 2024. Di kemarin Ya, di mana lokasi terjadinya? lokasi terjadinya itu di Desa Pola, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna. Pemirsa, dari hiruk pikuk isu dugaan penyalahgunaan dana desa, kini kita beralih ke sebuah kisah inspiratif dari pesisir Sulawesi Tenggara. Di Desa Bajo Indah, terdapat sosok nelayan yang menjadi cerminan ketekunan dan kesederhanaan. Namanya Bapak Kis, pria Parubaya yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut selama bertahun-tahun. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama Bapak siapa? Isman. Sejak kapan Bapak mulai berprofesi sebagai nelayan? Itu mau masih kecil itu, masih di Bogor itu. Mengapa Bapak memilih nelayan sebagai profesi Bapak? Ini dulu. Dulu gitu, memang begitu. Karena yang dulu itu Bogor itu yang kita pilih karena orang itu tidak ada nih. Siapa yang kehidupan kita punya orang tua perempuan lagi, orang gitu. Itu dia. Bagaimana cara Bapak menjalani profesi Bapak sebagai nelayan? Jadi, apa nih? Cari ikan Pak ya? Iya, cari ikan. Orang dulu kita kan memancing dulu, belum pakai jaring. Memancing, mana? Nah, sekarang ini kan ada di jaring, sembahan. Kira-kira penghasilan Bapak sehari-hari itu berapa Pak? Itu nggak ditentukan itu. Ada kawannya banyak, ada sedikit. Yang ditentukan kalau hasil semuanya. Kalau rezeki itu yang ditentukan. Biasanya nyari tidak ada, desa ada lagi. Bedanya seperti mau dikumpul saja kan, itu kan kita mati-mati yang kumpul siapa yang paling banyak. Ini kita ya yang minta sama Tuhan. Kemudian Pak, kendala apa saja yang Bapak alami saat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai nelayan? Banyak kendalanya itu. Kalau masalah kendalanya, kalau kita pikirkan kalau mendayung dulu kan mendayung. Kalau kita pikirkan kendalanya itu banyak daripada satunya tenaga kerja. Banyak kendalanya. Karena perlu mesin, jadi itu kendalanya. Mana lagi makan hari ini anak-anak, terus makan tua. Tapi kita tidak mencari juga apa mau dimakan. Tapi begitu, kalau tidak ada bodi, kalau bodi ada kepenting, kan bisa kita jauh-jauh cari ini untuk makan. Tapi kalau hanya mendang saja yang dekat rumah, tidak bisa jauh-jauh. Di tengah geliat aktivitas warga di jantung kota Kendari, para pedagang kaki lima tetap konsisten menjalankan usahanya demi mencari nafkah. Bundaran Gubernur menjadi salah satu titik strategis yang menjadi sandaran ekonomi bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya. Baik ya, ceritanya tentang dagangan kita sama malam di sini. Dan berapa lama kita berjalan itu? Satu jualan apa tadi yang kita jual? Kita menyediakan ada bakso bakar, ada bakso goreng, ada tela-tela, sama gitu. Ada juga aneka minuman yang kita sediakan seperti puding, coklat, putih, Milo, dan aneka pop ice.
Pemirsa, sebuah pasar di kota Kendari kerap mendapat julukan pasar mati karena dinilai sepi dan minim aktivitas. Namun, hasil investigasi membuktikan bahwa cap tersebut keliru. Kami ajak Anda menyimak liputan berikut tentang fakta sesungguhnya Pasar Baru Uwa-Uwa. Ini kan sebenarnya permasalahannya untuk daerah Sulawesi Tenggara kan sudah banyak pasar. Banyak pasar, kayak misalnya Pasar Panjang, Pasar Andonohu. Jadi, kalau untuk bilang secara otomatis pastikan masyarakat terpecah untuk bilang yang mau membeli itu jadi permasalahan sebenarnya karena kan sudah banyak pasar di sini itu kalau bilang terbengkalai tidak terbengkalai, pemerintah masih tetap konsisten untuk buat ini pasar lebih bagus ke depannya. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan dari pemerintah, Pasar Baru Uwa-Uwa masih bisa tetap berperan dalam sistem distribusi ekonomi kota. Bukan pasar yang mati, melainkan fungsi yang memang berbeda. Pemirsa, kawasan Bat-Bat di sekitar Masjid Al-Alam Kendari kini tengah jadi primadona baru bagi anak-anak muda, khususnya dari kalangan Gen Z. Tempat ini tak hanya menjadi ruang bersantai, tapi juga ladang konten media sosial. Berikut laporan selengkapnya. Baik, saya bersama narasumber saya yang suka nongkrong di Bat-Bat di Kota Kendari. Saya akan menanyakan tanggapan tentang kenapa suka nongkrong di Bat-Bat di Kota Kendari. Ya karena pemandangannya sangat bagus, enak juga buat jalan-jalan sore atau apa segala macam. Begitulah kira-kira. Oke, kembali ke studio. Di tengah berkembangnya sistem pembayaran digital, sejumlah pedagang kecil di Kota Kendari mulai beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya adalah kios di Jalan Benteng yang kini sudah menerima pembayaran melalui QRIS. Inovasi ini dinilai mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi, baik bagi pedagang maupun pembeli. Saat ini saya berada di salah satu kios yang tepatnya terletak di Jalan Banteng, Kota Kendari. Yang dimana saya di sini akan mewawancarai salah satu pedagang yang sudah menggunakan QRIS sebagai alat transaksi. Langsung saja, mungkin saya mewawancarai dengan Bapak siapa? Alfian Herdiansyah. Pertanyaan saya mungkin, sejak kapan Bapak mulai menggunakan QRIS sebagai alat transaksi? Saya menggunakan QRIS pada awal tahun 2022. Kemudian alasan Bapak sendiri mengapa memilih menggunakan QRIS? Karena QRIS itu lebih praktis dan tidak perlu lagi uang sedia kembali. Kemudian harapan Bapak sendiri untuk kedepannya terhadap penggunaan QRIS ini seperti apa? Harapan saya semoga QRIS ini bisa makin banyak penggunanya dan sistemnya makin stabil. Baik. Pemirsa, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Kendari terus bergejolak. Setelah harga sayur melonjak di Pasar Wanggu, kini giliran harga ayam potong di Pasar Andonohu yang menunjukkan ketidakstabilan. Kondisi ini menambah beban masyarakat dan membuat pedagang resah. Berikut laporan selengkapnya. Apa penyebab utama kenaikan harga sayur di Pasar Wanggu itu naik? Naik melonjak tinggi. Yang pertama banjir, kedua gagal panen, ketiga kurangnya lahan yang untuk di tanam sayur karena semuanya lahan sudah rusak karena banjir. Sekarang tugasnya sudah hilang, harus semua macam. Keempat, kurangnya petani karena mereka sudah putus asa karena kemarin hasil panennya banyak terbanjir hancur. Jadi melonjak tinggi, akhirnya sayur Saya ingin mau menanya persoalan ayam ini, apakah ayam potong ini menetap harga atau naik turun? Jadi persoalan untuk harga ayam potong di Sulawesi Tenggara ini khususnya di Pasar Andonohu itu untuk di akhir-akhir ini sudah mulai naik lagi. Dari sebelumnya itu di harga 18.000 per kilonya, sekarang sudah mulai naik di 21.500 untuk per kilonya. Gitu, dan ukuran yang kami pasarkan di ini 2 kilo lebih begitu. Jadi mungkin sekiranya ada mulai dari harga 70.000, 75 sampai di 80 ada. Jadi persoalan juga penyakitan ayam atau bagaimana? Untuk persoalan penyakitan ayam
biasa yang tiba-tiba mati mendadak ya. Itu biasa karena kendala panas atau dia stres toh itu di pasar di penampungan kita di sini gitu. Dan kemudian harga ayam potongnya Pak berbeda-beda dengan atau sesuai dengan per kilo atau per ekor? Jadi saya sudah sebutkan tadi seperti di awal, kita ngambilnya dari kemitraan itu per kilo. Sedangkan kita pengecerannya di sini ya per ekor, gitu. Kemudian mengenai makanan ayam bagaimana? Kalau untuk kami di sini sudah kita tidak kasih makan, dia cuma konsumsi air putih untuk sampai bertahan hidup besok, gitu. Jadi siklusnya ambil hari ini habis besok ambil lagi, gitu. Berarti ambil hari ini besoknya harus habis ya. Kemudian kalau semisal habis hari ini kemudian besok mau ambil lagi mau ambil ini? Kita ke mitra lagi. Ada memang perusahaan yang menyediakan khusus ayam pedaging yang sudah siap panen, gitu. Jadi lokasi-lokasinya juga ada. Dalam sehari itu berapa ekor ayam? Ya alhamdulillah untuk sekarang ini bisa sampai 100 sampai 200 ekor per hari. Iya. Jadi keuntungan Bapak dalam penjualan ayam potong dan kekurangan juga Bapak? Kalau untuk pengeluaran dengan pemasukan sekitar 70 lah, 70 sampai 90% lah, Cok. Kemudian keuntungannya per ekor itu bisa 5.000, ada juga bisa sampai 7.000 gitu untuk per ekornya. Apakah hanya ayam potong saja yang dijual di sini Pak? Ayam merah juga ada, ayam petelur. Iya. Dan harga untuk ayam petelur per ekornya kita pasarkan di harga 75.000 per ekor. Dengan pengambilan biasa 50 per ekor dari kandang si peternaknya. Jadi mungkin itu saja Pak yang Oh iya. Dari Bapak saya? Dari saya sendiri Arman. Iya. Asli Kendari? Saya asli Kendari. Makasih banyak Pak. Iya, oke. Makasih banyak. Fluktuasi harga bahan pangan seperti sayur dan ayam tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada pasar tradisional. Semoga koordinasi antar instansi dapat segera menstabilkan kondisi ini. Saya Heri Homsa mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di berita selanjutnya.